Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 2 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar agama tentang bina akidah akhlak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Semoga belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi dan banggakan, pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Jadi, setiap kalimat atau ucapan yang baik itu disebut dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami kejadian yang menyenangkan atau menyedihkan. Kalimat thayyibah mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Jadi ketika kita membaca atau melafalkan kalimat thayyibah, insyaallah kita nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak macam bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat hamdalah. Apa itu hamdalah? Bunyi kalimat hamdalah adalah alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kalimat hamdalah juga bisa disebut dengan kalimat tahmid. Jadi kalimat hamdalah itu nama lainnya adalah kalimat tahmid. Kalimat hamdalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, waktu mengucapkan kalimat hamdalah, jadi ada saat-saat kapan kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak-anak mendapatkan nikmat sehat, kemudian nikmat pintar, nikmat punya rezeki banyak, maka kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Yang kedua, ketika mendapatkan hadiah dari orang tua, misal anak-anak ulang tahun atau mendapatkan prestasi, kemudian orang tua memberikan hadiah, maka kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Atau mungkin ketika mendapatkan nilai bagus, nah itu juga kita harus mengucapkan hamdalah. Kemudian selanjutnya ketika kita naik kelas dan setelah selesai mengerjakan pekerjaan baik, nah ini juga anak-anak harus mengucapkan kalimat hamdalah. Atau mungkin kita terhindar dari segala mara bahaya, nah ini juga harus mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian setelah bersin, nah ini mungkin yang sering kita alami. Jadi ketika setelah selesai bersin, anak-anak harus mengucapkan hamdalah. Dan masih banyak waktu-waktu untuk mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian selanjutnya ada beberapa keutamaan dalam kita membaca kalimat hamdalah. Keutamaan yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita mau membaca kalimat hamdalah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan kita membaca hamdalah, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah Allah pun dekat dengan kita. Otomatis Allah akan sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kita bertambah ketika kita mau mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Yang keempat, yaitu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi kalimat hamdalah itu adalah kalimat ungkapan syukur karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara beberapa keutamaan membaca kalimat hamdalah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang bacaan kalimat thayyibah hamdalah. Bagaimana, sudah paham dengan apa yang Pak Hasan sampaikan? Kalau anak-anak sudah paham, mari selanjutnya kita terapkan, kita aplikasikan kalimat hamdalah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika anak-anak mendapatkan nikmat dari Allah, maka biasakan diri untuk membaca kalimat hamdalah. Terakhir, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Hasan ada tugas buat anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan uji kompetensi yang ada di buku Akidah Akhlak halaman 5 sampai 6, Romawi 1 dan 2 di buku paket. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Demikian yang bisa Pak Hasan sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Hasan akhiri, Pak Hasan berpesan kepada anak-anak semua untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.